Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu di pembelajaran ekonomi kelas 10 tentang lembaga pembiayaan dan pegadaian. Anak-anak, gimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam pertemuan kali ini tentang materi lembaga pembiayaan dan pegadaian, ada beberapa indikator yang akan kita bahas. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian lembaga pembiayaan dan pegadaian, menjelaskan fungsi lembaga pembiayaan dan pegadaian, mengidentifikasi peran lembaga pembiayaan dan pegadaian, mengidentifikasi jenis lembaga pembiayaan dan pegadaian, menjelaskan prinsip kegiatan usaha lembaga pembiayaan dan pegadaian, menjelaskan produk lembaga pembiayaan dan pegadaian, kemudian yang terakhir adalah mengidentifikasi produk lembaga pembiayaan dan pegadaian. Sebelum kita mempelajari materi ini, silakan kalian buka buku modul kita pada halaman 31. Kita mulai dari pengertian lembaga pembiayaan. Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan, dijelaskan bahwa lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Dan perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan atau usaha kartu kredit. Ini arti daripada lembaga pembiayaan. Kemudian lembaga pembiayaan itu memiliki dua fungsi. Yang pertama adalah fungsinya bagi masyarakat, di mana kalau fungsi bagi masyarakat, lembaga pembiayaan membantu pengusaha kecil mendapatkan kredit dengan syarat mudah dan bunga yang ringan, serta membebaskan masyarakat dari jeratan rentenir, di mana kalau rentenir jelas suku bunganya tinggi, berbeda dengan lembaga pembiayaan. Kemudian yang kedua adalah memiliki fungsi infrastruktur, di mana bagi pembangunan infrastruktur dengan adanya lembaga pembiayaan membantu pengusaha infrastruktur mendapatkan berbagai dana pinjaman seperti pinjaman dana talangan, kemudian dana proyek, dan lain sebagainya. Ini tadi fungsi lembaga pembiayaan bagi infrastruktur. Sekarang kita lihat peran lembaga pembiayaan. Peran lembaga pembiayaan di mana salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional. Di samping peran tersebut di atas, lembaga pembiayaan juga mempunyai peran penting dalam hal pembangunan, di mana akan menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat yang berperan aktif dalam pembangunan, di mana lembaga pembiayaan ini diharapkan masyarakat atau pelaku usaha dapat mengatasi permodalan. Jadi di sini dengan adanya lembaga pembiayaan, masyarakat berharap akan bisa mendapatkan modal usaha, mudah dalam mendapatkan modal dengan suku bunga yang tidak terlalu tinggi.
Ini peran dari lembaga pembiayaan. Kemudian di sini ada berbagai macam jenis lembaga pembiayaan. Di sini ada 6. Yang pertama ada sewa guna usaha atau sering dinamakan dengan leasing. Kemudian ada anjak piutang, ada pembiayaan konsumen, kemudian ada usaha kartu kredit, ada modal ventura, ada perdagangan surat berharga. Kita mulai dari yang pertama, leasing atau sewa guna usaha. Di sini merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik nanti bentuknya sewa guna usaha ataupun hak opsi. Di dalam sewa guna usaha ada juga yang tanpa hak opsi, nanti digunakan untuk penyewa guna usaha atau lesi dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Jadi di sini sewa guna, tapi pembayarannya secara angsuran. Kemudian yang kedua adalah anjak piutang. Di mana anjak piutang artinya perusahaan yang kegiatannya melakukan penagihan atau pembelian atau pengambil alihan atau pengelola utang piutang suatu perusahaan dengan imbalan atau pembayaran tertentu milik perusahaan. Jadi dia memberikan jasa di sini untuk anjak piutang. Kemudian yang ketiga ada pembiayaan konsumen, di mana di dalam pembiayaan konsumen merupakan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Nah, di sini di dalam pembiayaan konsumen itu ada bermacam-macam, misalkan pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan alat rumah tangga, pembiayaan barang elektronik, ataupun pembiayaan perumahan. Ini masuk di dalam pembiayaan konsumen. Kemudian ada usaha kartu kredit, di mana kegiatan pembiayaan dengan menerbitkan kartu kredit yang dapat digunakan pemegangnya untuk membeli barang ataupun jasa. Yang kelima ada modal ventura. Di sini berarti penyertaan modal bisa berbentuk saham ataupun obligasi. Nah, kalian bingung apa toh saham? Apa toh obligasi? Saham adalah penyertaan modal. Nah, biasanya di sini untuk PT. PT yang sudah begitu go public bisa menerbitkan saham. Berarti kalau kita membeli saham, berarti ikut memiliki perusahaan. Tergantung berapa jumlah saham yang kita punyai. Kemudian yang berikutnya adalah perusahaan pembiayaan infrastruktur, di mana di dalam badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada suatu proyek infrastruktur. Nah, ini untuk pembiayaan infrastruktur. Nah, kemudian kalau di situ ada perdagangan surat berharga. Berarti kalau perdagangan surat berharga jelas melakukan penjualan atau pembelian surat berharga. Ada beberapa prinsip di dalam lembaga pembiayaan yang biasanya dikenal dengan istilah 5C. Yang pertama adalah karakter, kedua capacity, ketiga capital, keempat collateral, kelima condition of economy.
Di mana kalau karakter, artinya sifat atau watak, di dalam lembaga pembiayaan itu harus tahu sifat atau wataknya daripada yang membutuhkan dana. Kalau orangnya jujur, kita nanti akan bisa memberikan pinjaman. Kemudian capacity, kemampuan nasabah. Kira-kira dilihat nasabah itu nanti bisa membayar tanggungannya atau tidak. Kemudian capital atau modal yang digunakan. Yang keempat ada kolateral, jaminan yang dimiliki, di mana kalau sebuah kegiatan lembaga pembiayaan harus tahu nasabahnya. Nanti jaminannya sesuai apa tidak dengan permodalan yang ia butuhkan. Kemudian yang terakhir adalah condition of economy atau kondisi ekonomi secara umum dari nasabah. Ini prinsip yang berlaku di dalam lembaga pembiayaan. Itu tadi tentang lembaga pembiayaan. Kita menginjak ke penggadaian. Mungkin kalian tahu ada beberapa daerah yang ada kantor pegadaian, tapi kalian nggak tahu apa seluk-beluk tentang pegadaian. Nah, sekarang di dalam pegadaian merupakan lembaga keuangan, bukan bank, yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan cara khusus, yaitu hukum gadai. Di mana menurut hukum gadai, calon peminjam mempunyai kewajiban untuk menyerahkan hartanya sebagai jaminan kepada pihak penggadaian. Jadi mereka meminjam tapi harus menyerahkan hartanya sebagai jaminan. Di dalam hukum tersebut akan termuat pembelian hak kepada penggadaian untuk melakukan penjualan lelang atas jaminan tersebut bila mana batas waktu pemberian pinjaman sudah habis dan peminjam tidak bisa menebus jaminannya. Ini yang berlaku di dalam pegadaian. Jadi kalau mereka menitipkan barangnya atau memberikan jaminannya, pada batas waktunya tidak bisa mengambil atau menebus, maka barang itu akan dilelang oleh pihak penggadaian. Ada beberapa jenis barang yang dapat digadaikan, di antaranya ada perhiasan emas dan berlian, ada kendaraan, ada barang elektronik, ada mesin-mesin, dan peralatan rumah tangga. Ini yang menjadi barang atau jenis barang yang bisa digadaikan. Kemudian fungsi daripada pegadaian yang pertama adalah mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat, aman, dan hemat. Ini fungsi yang pertama. Kemudian fungsi yang kedua, menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi pegadaian maupun masyarakat. Kemudian yang ketiga, untuk mengelola keuangan, perlengkapan, kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan. Yang kelima, mengelola organisasi, tata kerja, dan tata laksana pegadaian. Yang terakhir, melakukan penelitian dan pengembangan, serta mengawasi pengelolaan di dalam pegadaian. Ini tadi fungsi dari pegadaian. Kemudian ada beberapa jenis usaha di dalam pegadaian. Jenis usaha di dalam pegadaian itu diantaranya adalah peminjam uang dengan cara menggadaikan barangnya. Kemudian melayani taksiran bagi masyarakat yang ingin menaksir berapa nilai real barang berharganya seperti emas, intan, berlian, mobil, televisi, dan barang lain. Karena di sini nanti akan ditaksir oleh pihak pegadaian.
Nah, hal ini berguna pula bagi masyarakat yang berniat menjual barangnya, tapi dia belum tahu berapa kira-kira harga jualnya, atau bisa digunakan untuk menghitung besar kekayaannya. Kemudian yang selanjutnya adalah melayani jasa titipan barang. Artinya, di dalam pegadaian masyarakat yang ingin menitipkan barang berharganya juga bisa. Kemudian jasa ini tujuannya untuk memberikan rasa aman bagi pemiliknya dari kehilangan barang, kebakaran, atau pencurian. Kemudian yang selanjutnya adalah pemberian kredit. Di sini dipakai untuk karyawan yang memiliki penghasilan tetap. Dalam pembayarannya nanti dilakukan dengan pemotongan gaji. Jadi ini tadi jenis usahanya. Demikian materi kita hari ini tentang lembaga pembiayaan dan tentang pegadaian. Kalian bisa juga mempelajari materi kita tentang materi tersebut dan mulai mengerjakan soal-soal latihan pada LKPD 1.14 dan 1.15. Belajar terus nak agar kalian sukses dan jaga kesehatan selalu karena di masa sekarang kita belum bisa melakukan tatap muka. Saya akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.